Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Drama ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang awalnya itu mereka saling mencintai dan sebenarnya mereka memang masih saling mencintai. Namun karena beberapa kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi di antara mereka menyebabkan hubungan mereka ini menjadi renggang sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, drama ini diperankan oleh Kim So Hyun sebagai Hyun Woo dan juga diperankan oleh Kim Ji Won sebagai Hong Hae In. Nah, di sini si Hong Hae In ini baru saja menjalani operasi gitu teman-teman. Jadi di kepalanya itu terdapat semacam tumor dan dia menjalani sebuah operasi yang membuatnya itu kehilangan ingatan. Jadi dia itu tidak ingat kepada Hyun Woo, padahal pas dia mau menjalani operasi hubungan keduanya ini sudah baik-baik aja gitu. Sebelumnya hubungan mereka ini retak karena si Hae-in ini mengalami keguguran teman-teman. Nah dan mereka berdua ini sama-sama menyimpan rasa sakit atas kehilangan si anaknya itu. Namun karena ego mereka masing-masing, mereka itu tidak mau mengalah. Jadi selalu terjadi pertengkaran gitu yang menyebabkan hubungan mereka ini renggang. Nah pas di scene ini jadi si Hae-in itu kan sudah menjalani sebuah operasi di Jerman. Karena ada seseorang juga yang menyukai si Hae-in, dia tuh nggak mau kalau misalnya Hae-in ini kembali ke Hyun Woo gitu. Jadi dia tuh sangat obsesi kepada Hae-in gitu teman-teman. Jadi disusullah si Hyun Woo dan Hae-in ini ke Jerman dan di sana si Hyun Woo ini difitnah gitu. Jadi ketika si Hae-in kelar melaksanakan operasi, ketika dia bangun, di sisinya itu bukan lagi si Hyun Woo namun lelaki satunya yang obses ke si Hae-in ini, dan dia itu menuduh kalau misalnya Hyun Woo itu memang mantan suaminya dia, namun si Hyun Woo ini melakukan sebuah perselingkuhan. Pokoknya yang buruk-buruk itulah diceritain sampai pada akhirnya Hae-in ini benar-benar membenci si Hyun Woo. Nah dari sini hubungan mereka ini kembali renggang gitu teman-teman. Nah di sini ini adalah momen ketika si Hae-in itu sudah mulai mengingat siapa itu Hyun Woo dan mereka itu mau bertemu. Nah ini si cowok yang obses banget kepada si Hae-in tadi. Nah si Hae-in ini lagi dikurung gitu teman-teman sama si cowok tadi itu, dan dia sudah mulai ingat kalau misalnya Hyun Woo ini adalah orang yang sangat penting bagi dirinya. Dia sangat merasa bersalah karena selama ini dia selalu mengatakan hal yang tidak pantas kepada si Hyun Woo. Nah pada akhirnya mereka itu kan mau bertemu gitu. Ketahuan sama si cowok tadi kalau misalnya si Hae-in ini kabur dan ada semacam GPS gitu yang dipasang di HP-nya Hae-in. Jadinya si cowok si antagonis ini bisa mengetahui keberadaan si Hae-in dan dia akhirnya menculik si Hae-in dan lalu menabrak si Hyun Woo gitu teman-teman. Nah di sini Hyun Woo ini akan melakukan sebuah operasi karena dia baru saja tertembak akibat mau menolong si Hae-in gitu. Jadi si Hae-in ini diculik, dibawa ke suatu tempat, namun di sana Hae-in ini untuk melindungi dirinya dia itu masih berpura-pura untuk tidak mengingat apapun, tetapi sebenarnya dia ini sudah mengingat kalau Hyun Woo itu adalah orang yang sangat penting bagi dirinya gitu teman-teman. Nah ini ketika si Hyun Woo ini tertembak oleh si cowok itu, dan di sini Hae-in merasa sangat bersalah karena dia itu tertembak demi menolong si Hae-in. Jadi sebelumnya si Hyun Woo ini sempat mengalami kecelakaan yang tadi tuh teman-teman, yang awal yang dia mau bertemu si Hae-in, dia tuh kan mengalami kecelakaan. Namun ketika dia sudah sadar dibawa ke ruang gawat darurat, dia itu sudah sadar. Nah, di sana dia itu ingin sekali melindungi si Hae-in gitu. Jadi di sana dia itu langsung meminta temannya itu untuk melacak keberadaan si Hae-in ini. Namun temannya itu tidak menemukan tanda di mana Hae-in ini berada gitu. Karena pada waktu itu kamera pengawas itu juga dimatikan karena memang sudah benar-benar direncanakan gitu. Nah, namun karena kepintaran si Hyun Woo ini bisa melacak keberadaan si Hae-in. Nah, di sini dia itu mau membawa Hae-in kabur, teman-teman.
Namun dia itu sudah ketahuan sama si cowok yang obses ke si Hein nih. Dia tuh awalnya mau menembak si Hein karena jika memang dia tidak bisa memiliki si Hein, kayak ya udah semuanya nggak boleh memiliki Hein gitu. Namun si Hyunwoo ini sudah menghubungi para polisi untuk membantu dia, dan dengan cepat dia itu juga melindungi Hein dari tembakan si cowok tadi, dan akhirnya si cowok itu juga mati karena tertembak oleh para si polisi itu tadi. Akhirnya si Hyunwoo ini dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi dia ini double gitu teman-teman. Dia itu kecelakaan yang tadi dia tuh mengalami patah tulang dan terjadi pendarahan di dalam tubuhnya, dan itu belum sempat diobati kan karena dia kabur. Ditambah lagi sekarang dia ini mengalami cedera akibat tembakan itu teman-teman. Nah di sini Hein merasa bersalah banget karena selama ini dia itu selalu memperlakukan Hyunwoo dengan buruk, tetapi si Hyunwoo masih mau melindungi si Hein. Hein ini juga sempat bertemu dengan temennya si Hyunwoo, dan dia mengatakan bahwa Hyunwoo itu rela melakukan apapun demi menyelamatkan si Hein. Nah si Hein langsung merasa bersalah lagi berlipat-lipat ganda tuh, sudah merasa bersalahnya sampai dia tuh gak mau tidur dan gak mau makan menunggu si Hyunwoo ini sadar. Di sini juga Hyunwoo dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi dia, baik dari keluarganya sendiri maupun dari keluarga si Hein. Mereka itu dengan sabar menunggu Hyunwoo untuk siuman gitu teman-teman. Si dokter mengatakan bahwa semuanya itu sudah berhasil, kayak pelurunya sudah berhasil diangkat, pendarahannya berhasil dihentikan, namun si dokter belum tahu kapan si Hyunwoo ini bakal sadar, bakal siuman gitu. Di sini Hein terus mengajak Hyunwoo untuk mengobrol dan meminta Hyunwoo untuk bisa segera bangun gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.